Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga, balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Yeay, upload terus. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton terus, like, komen, dan subscribe, bahkan nge-share channel YouTube Afif Safi. Karena hari ini gue mau bahas semifinal Barcelona yang berhadapan dengan Osasuna di Saudi, ya, yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 2-0 tanpa balas, ya. Dan kemenangan ini akan membawa Barcelona melaju ke final berhadapan dengan Real Madrid yang mengalahkan Atletico Madrid nanti pada tanggal 15 Januari, berarti Senin, ya. Itu Senin dini hari, berarti di Saudi final Super Cup Spanyol. Ya, itu El Clasico. Bagaimana keseruan pertandingan Barcelona lawan Osasuna, apa aja yang akan dibahas? Karena menurut gue Barcelona menang semalam itu beruntung. Waduh, gimana beruntung maksudnya? Banyak keberuntungan yang dialami oleh Barcelona. Di antaranya adalah Barcelona beruntung nggak kebobolan duluan. Ya, dia clean sheet, ya seneng gue. Dan lebih beruntung lagi karena tidak kebobolan duluan. Karena kalau kebobolan duluan, otomatis bagaimana musuh udah tahu dan membaca apa yang harus dilakukan ketika lawan Barcelona. Dia pasti low block, defense kuat-kuatnya, jangan sampai bola ada di kotak penalti. Kalau bisa 11 pemain ada di garis pertahanan. Untung Barcelona tidak kebobolan, ya, apalagi kebobolan duluan. Dan yang bikin beruntung ini agak keji menurut gua. Gua beruntung lihat Rapinya diganti Lamine Yamal, Ferran Torres diganti Joao Felix. Dan permainan langsung kembali cair. Karena kita bahas dulu di babak pertama, ya. Babak pertama Barcelona sudah pasti alot-alotnya. Mau dia nggak nguasain bola, mau dia menguasain bola, tetap alot. Karena Barcelona menurut gue lebih kesusahan menghadapi tim yang nggak ngelawan. Karena Osasuna nggak ngelawan, ya. Lu kalau ngeliat kemarin kayak Las Palmas lah, Almeria, dia nggak ngelawan tapi tiba-tiba bisa golin. Kayak gitu. Jadi mending kalau terbuka itu gue lebih seneng Barcelona lawan musuh yang lebih terbuka. Tapi Osasuna, tim yang nggak ngelawan, dalam artian nggak ngelawan ini ya semi-semi defense lah, ya. Nggak berani keluar menyerang. Dan seperti biasa pertandingan alot. Menang ball position ya bukan berarti bisa mencetak gol. Menguasai bola bukan berarti efektif. Di babak pertama seperti itu, ya, dengan line up ada Iñaki di belakang, Konde, Araujo, Balde, Chris, langsung ada De Jong, Gundo, dan di depan ada Ferran, Lewa, Rapinya. Gue udah bilang, gue males kalau misalkan Xavi menurunkan Rapinya dan Ferran, apalagi Rapinya, Ferran, Lewa berbarengan. Kenapa nggak langsung aja pasang Joao Felix untuk ciptain gol duluan? Dan alhasil sebelum Joao Felix, Lamine Yamal masuk, ya nggak ada gol, belum ada gol yang tercipta. Nah, Sergio Roberto pun jadi kapten, sempat jadi deg-degan karena di babak pertama ada satu peluang yang di-shoot oleh Sergio Roberto, El Capitano, legenda. Dia yang nge-shoot, dia juga yang ngeblok. Itu teknik apa, kapten? Itu teknik apa, kapten? Kasih tahu ke kita, kasih paham ke kita itu teknik apa? Ya beruntung pemain-pemain yang menurut gua udah menurun performnya itu diganti-ganti babak pertama. Babak cepat. Xavi ini cukup cepat untuk merespon karena dia tahu ini susah golin, daripada kebobolan duluan repot, mending incer gol. Masuklah Lamine Yamal, masuklah Joao Felix, masuklah Pedri Potter. Bolehlah kalian bilang Pedri Potter, Pedri Magic. Tapi ini Pedri penampilannya luar biasa banget pada malam itu tadi. Dan ya di lini tengah bisa meliuk-liuk, bisa gocek 1-2 orang, passing progresifnya oke, kualitas passingnya juga bagus. Tapi yang harus disadari Pedri adalah Pedri harus menaikkan mental, Pedri harus menaikkan endurance biar nggak cepat capek. Pedri harus menaikkan fisik endurance juga.
Ya biar nggak jatuh, ditabrak, cedera, jatuh, ditabrak, cedera, gym lagi boleh, nutrisi, coba lu lebih ngerti lah ya, Barcelona itu lebih ngerti. Karena sayang banget, Pedri ini potensial banget. Dan ya udah bisa dibilang pemain yang kelas, pemain bintang. Asal itu tingkatin lagi mentalitas dan endurance ya, entah fisik atau stamina itu harus biar nggak ringkih. Itu yang didapat oleh Barcelona. Nah, tapi gol-gol yang tercipta ini orang-orang yang orang-orang yang bagus. Bukan kayak gol jatuh dari langit, enggak gol asal-asalan beruntung, enggak. Ini gol melalui skema ya. Yang gol pertama ada Lewandowski. Robert ini yang gue bilang dia nggak habis tapi dia menurun. Kalau dia punya banyak kesempatan, banyak peluang, banyak suplai bola, ya dia tetap jadi striker. Walaupun ya bukan Lewandowski 2 atau 3 tahun yang seperti dulu, tapi dia bisa tetap mematikan. Dia bisa punya insting cetak gol, itunya nggak hilang. Gue cuma bilang Lewandowski menurun. Dan gol kedua ini akselerasi yang ciamik ya, di lini tengah. Lebih ke Joao Felix sih bola, jadi golnya itu dari Araujo dulu. Araujo ke Felix ke Pedri, cutback ke samping, back heel ke samping. Pedri balikin bola ke Joao Felix, lari dari seperempat lapangan, malah dari seperempat garis lapangan Barca dilari ke tengah. Dia nutmeg lawan, dan itu teknik banget karena sepersekian detik. Kita kalau lebih detail lagi kakinya kita tahu dia melangkah sepersekian detik, langsung dicolok lagi bola sehingga nutmeg terjadi lewat kolong. Dan kedewasaan, kematangan, suatu yang berkelas dilakukan oleh Felix, yaitu dengan cara dia mengoper bola kepada Lamine Yamal yang menurut dia probabilitas cetak golnya lebih besar, yang menurut dia secara posisi lebih menguntungkan untuk mencetak gol. Inilah kedewasaan dan kelasnya seorang pemain. Diberikan bola kepada Lamine Yamal, kaki kanan diterima, langsung geser dikit ke kiri, posisi sangat bagus, di pressing pelan pakai kaki kiri dengan keyakinan yang pas. Melesatlah bola ke dalam gawang Osasuna sehingga merubah skor menjadi 2-2. Bayangin ya, itu ada Pedri, Joao Felix, Lamine Yamal. Ini sujon gue aja nih. Kalau itu orang Ferran Torres dan Rapinya, opsinya juga sama. Opsinya bisa di shoot, bisa di passing. Nah, kalau itu Ferran Torres, belum tentu lewat pertama. Ya. Kalaupun itu lewat, belum tentu dioper. Bisa jadi di shoot. Dan kalau itu di shoot, belum tentu gol. Bolanya kena burung, kena genteng warga, ya, kena baju gamis yang lagi dijemur, itu kan di Saudi bisa jadi, ya. Itu kalau Ferran yang bawa. Kalau dia oper ke Rapinya, nah, belum tentu dia bisa langsung keping kanan dikit, bola lebih enak arahnya di shoot pakai kaki kiri. Keserimpet dulu bisa jadi. Kalaupun dipegang bolanya nggak di shoot, diobek-obek dulu. Itu juga kalau lewat. Ini kan belum tentu lewat. Ya, jadi shootnya memang kenceng, tapi ya bisa gak dia dengan tenang menerima bola? Bisa gak dia dengan tenang mempunyai insting harus di-capping dulu ke kiri buat di-shoot? Belum tentu. Jadi gue cukup apresiasi keputusan Xavi. Ya emang harus narik Rapinya, ganti Ferran Torres, masukin Pedri di menit yang pas. Untuk kali ini gue apresiasi Xavi. Tapi PR-nya adalah ini tim yang gak ngelawan. Osasuna pernah bertemu dengan Barcelona sebelumnya dan belum keuji banget di lini belakang. Araujo sesekali pernah lewat sampai jatuh itu Araujo. Ya lu nanti ketemu Madrid harus ada yang diperbaiki, harus ada yang ditambah energinya. Jadi belum keuji banget walaupun itu semifinal. Tapi pergantian Xavi itu gue apresiasi. Nah di final nanti 15 Januari ini bakal bertemu dengan Real Madrid. Kalau nonton kita Real Madrid lawan Atletico, mental Madrid ini luar biasa. Jauh bisa gue bilang di atas Barcelona. Variasi serangan, variasi taktik, ya, fleksibilitas taktikal ini Madrid lebih memunculkan, lebih kayak ngasih lihat di lapangan dia punya banyak itu sekarang. Ya, Ancelotti dengan pengalamannya di final,
dengan pengalaman di final, apalagi Liga Champion dan cup-cup seperti ini, dia udah tahu harus ngapain. Dan mainnya juga udah kayak 4-4-2, bisa jadi 4-3-3, bisa jadi banyak lah opsi-opsi. Cross main di playing playmaker, Modric kalau ganti-gantian sama Cross dia bisa di playing juga ya. Carvajal bisa overlap ke atas jauh sampai garis corner, bahkan dia bisa inverted. Camavinga kalau menjadi opsi di lini tengah udah numpuk, dia bisa jadi back kiri, pas attack dia masuk jadi gelandang bertahan. Banyak banget PR yang harus diselesaikan oleh Barcelona. Memahami taktik Madrid ini PR yang besar buat Xavi dengan waktu yang singkat. Ini udah Jumat, Sabtu, Minggu, 2 hari doang dia harus latihan, 2 hari doang dia harus tahu bagaimana ketika Bellingham terkunci, Rodrigo bisa leluasa bermain, bagaimana ketika Vini dikunci, tahu-tahu Carvajal yang golin. Jadi kita sangat nantikan El Clasico ini. Apakah Araujo ditaruh di kanan buat ketemu Vini, ataukah Konde jangan-jangan cukup, atau sekalian Cancelo di situ, atau jangan-jangan Balde. Wah, ini banyak. Harusnya bisa catur, harusnya bisa perang strategi, harusnya bisa puzzle pelan-pelan, dan harusnya ini bisa seru karena ya Belly gol on fire terus. Vini juga tricky, kadang terlihat, kadang tidak terlihat pergerakannya, tiba-tiba bahaya. Rodrigo udah bisa jadi starting line up, udah bisa diandalkan. Joselu yang ketika masuk, Brahim Diaz, wah banyak banget. Ya, sementara Barcelona punya Lamine Yamal yang bakal ketemu Ferland Mendy, berarti di awal-awal kalau Rapinya nggak main. Ya ada Joao Felix yang waktu di El Clasico cukup bagus. Dan kita punya Gundo di tengah yang mencetak gol El Clasico. De Jong juga walaupun lawan Osasuna nggak terlalu terlihat, tapi De Jong, Pedri, Gundo harusnya bisa jadi opsi di situ. Dan lini belakang yang belum keuji nih. Oke. Kira-kira seperti itu dulu. Bisa di komen prediksi kalian El Clasico akan berjalan seperti apa di final Super Cup Spanyol 15 Januari nanti. Dan Pakar Bola akan selalu upload setiap match-match yang menarik, match-match yang seru. Dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, gitu aja dulu. Sampai ketemu di match-match berikutnya. Jangan lupa dukung timnas di Piala Asia 2024 berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Kita doakan yang terbaik buat timnas. Sehat-sehat selalu buat yang nonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga.